Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, miss-missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, kasih 1, Kasih 2, sukacita, damai 1, damai 2. Nah, adik-adik sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi, mari kita berdiri semua. Kita bernyanyi kasih sukacita damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih beri kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, berdoa menyampaikan isi hati kami, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Hari Tuhan yang terus peliharakan kami dari hari ke hari dan sampai pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu. Berkatilah persekolahan semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Tuhan yang memberikan kepintaran buat anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan untuk semua. Kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua. Berkatilah pekerjaan dan usaha semua orang tua anak-anak sekolah minggu kami, Bapa. Biarlah Tuhan yang peliharakan, Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan di sekolah minggu, buat semua miss dan serta pendeta. Tuhan yang berkati agar setiap minggu boleh bersama-sama untuk membuat ibadah online sekolah minggu yang bisa diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan buat semua pelayan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga di mana sekarang ini kami masih belajar dari rumah. Tuhan, jauhkan kebosanan yang ada pada semua anak-anak. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh menjalani hari-hari dengan sukacita, karena semuanya beroleh sukacita daripada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga buat gereja kami, GMI Anugerah. Tuhan berkati seluruh pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkati seluruh hamba Tuhan, pendeta dan semua yang ikut melayani di gereja Tuhan. Biarlah semua yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami, dan kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada di sekolah minggu masih sukacita? Ya, pasti semua sudah merasa sukacita. Nah adik-adik, Missnya mau tanya,
Siapa di sini ada di sekolah minggu yang suka ngambek, yang suka marah-marah? Siapa pula tadi yang waktu disuruh mama papanya untuk sekolah minggu dia marah-marah, ngambek? Tidak ada ya adik-adik? Bagus, semuanya anak Tuhan. Kalau begitu mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, ayo kita nyanyi ceria, happy selalu di dalam Tuhan. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, bentangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, bentangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Haleluya. Baik adik-adik sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Lasni. Mari kita siapkan hati pikiran kita sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
segala kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman kita hari Minggu ini bertemakan padamkan amarahmu. Diambil dari kitab Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Miss mau tanya sama anak sekolah minggu semua, apakah anak sekolah minggu pernah marah? Mungkin semua kita pernah marah. Apakah karena hal kecil atau hal besar? Tapi kita semua pasti pernah merasakan marah. Miss mau tanya lagi, apakah dari amarah itu kita dapat menemukan hal-hal yang positif? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari anak-anak sekolah minggu mendengarkan kisah ini. Ada anak yang bernama Jojo. Dia hobinya memancing. Suatu hari, Jojo pergi ke sungai untuk memancing. Tanpa Jojo ketahui, ada anak yang bernama Yopa mengikutinya. Jojo mengambil posisi untuk melepaskan tali pancingnya, dan Yopa mengganggunya dengan melemparinya. Jojo merasa terganggu, tapi dia tidak marah. Dia berusaha pindah ke tempat yang lain, mencari tempat yang lebih tenang dengan harapan Yopa tidak akan mengganggunya. Tapi tidak demikian, Yopa tetap mengikutinya. Suatu ketika Jojo melemparkan mata pancingnya dan dia mendapatkan 1 ekor ikan yang besar. Jojo berteriak dengan senang, "Hore, saya dapat ikan yang besar." Tapi apa yang Yopa lakukan? Dia merampas ikan hasil pancingan Jojo tersebut dan membawanya lari. Jojo berusaha mengejarnya, tapi dia tidak dapat mengejar Yopa karena Yopa begitu cepat berlarinya. Akhirnya Jojo pulang dan menangis. Di tengah perjalanan, Jojo bertemu dengan temannya Rafael. Rafael menanyakan kenapa Jojo menangis. Jojo menceritakan semuanya, bahwa tadi ketika dia memancing, Yopa mengganggunya, dan Yopa mengambil ikan hasil pancingannya. Rafael juga merasa kesal dengan sikap Yopa. Yopa yang berlari dengan kencang tanpa memperhatikan jalan, akhirnya jatuh dan kepalanya berdarah. Fanya berusaha menolongnya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Jojo dan Rafael. Lalu Fanya mengajak Jojo dan Rafael untuk membantu Yopa membawanya ke dokter. Tapi Rafael menolak karena Rafael mengingat sikap Yopa kepada Jojo. Sedangkan Jojo merasa ragu, apakah dia akan membantu Yopa atau tidak. Di dalam hatinya bergumul, ada suara yang mengatakan, "Jangan dibantu Jo, tadi dia sudah jahat sama kamu, biarkan saja." Tapi di satu sisi yang lain, ada suara kebaikan yang mengatakan, "Jangan. Ingat, kebaikan dapat mengalahkan seluruh kejahatan." Akhirnya Jojo memilih mengikuti suara kebaikan tersebut. Dia mengajak teman-temannya untuk menjenguk Yopa. Ketika Jojo datang menjenguk Yopa sadar atas apa yang dia lakukan kepada Jojo. Dia minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, pertanyaan Miss yang tadi di atas, apakah kita menemukan hal-hal positif ketika kita marah? Ternyata tidak. Kita tidak akan menemukan hal-hal yang positif ketika kita marah. Karena itu, kita berusaha untuk tidak marah. Dari cerita tersebut, pembelajaran apa yang akan kita dapat? Yang pertama, Miss mau terangkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan tetap berusaha menahan diri untuk tidak marah. Karena ketika kita marah, kita dapat melakukan hal-hal yang jahat sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, jangan melakukan atau berkata-kata yang dapat membuat orang lain marah. Contohnya, membuli, merampas milik teman, mengganggu atau mengusir teman kita, atau menyembunyikan barang-barang teman kita. Pembelajaran yang ketiga, kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain supaya tercipta suasana yang damai sejahtera. Dan yang keempat, tetaplah berbuat baik kepada semua orang, terlebih-lebih kepada orang yang sudah menjahati kita, karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Supaya kita dapat melakukannya, anak-anak sekolah minggu harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Nah, mari kita sebutkan bersama-sama apakah itu buah-buah roh. Yang
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Andalkan Tuhan sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh tersebut. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang saat ini sudah mengajarkan kami untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain, untuk menjaga diri kami agar tidak murah marah. Dan terima kasih juga Tuhan Kau ingatkan kami agar hidup kami dapat menghasilkan buah-buah roh seperti firman-Mu, sehingga hidup kami penuh damai sejahtera, penuh kasih, dan saling mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong kami, menjaga dan memberkati kami senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi. Yang kedua, pakai masker apabila keluar rumah dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak apabila berkumpul. Yang ketiga, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa serta belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tugas untuk kelas kasih menggambar dan mewarnai wajah senyum dan wajah marah. Kelas sukacita dan damai, ayat hafalan dari Yakobus 1 ayat 19. Rekam dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Yang kelima, terus mengikuti ibadah digital Sekolah Minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu Kirimi Anugerah Medan. Baik adik-adik sekalian, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami dilanjut dengan berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak kami sekalian arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang mampu untuk memandu kita, untuk dapat mengendalikan amarah kita, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai Miss, hai Sir, saya akan mengucapkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Terima kasih Miss dan Sir, God bless you. Halo Miss, sekarang saya akan mengumpulkan ayat hafalan saya selama menyaksikan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Selamat mendengarkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Halo teman-teman, ini adalah ayat hafalan saya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Halo Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Isinya adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hai Miss, sekarang saya akan mengumpulkan ayat hafalan saya. Selamat mendengarkan Miss. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Terima kasih Miss. Hai Miss, saya akan mengumpulkan ayat hafalan saya. Selamat mendengarkan Miss. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal itu. Terima kasih Miss. Sir, perkenalkan nama saya Puji Napitopolo dari kelas Damai 2. Saya ingin membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih Miss.